Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya ingin bawa renungan pagi dari Amsal 4, ayat 1-5, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, ayahku mengajari aku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku dan petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dan Amsal 4 ayat 20-23. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau saudara baca keseluruhan dari pertama sampai ayat yang terakhir, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. BIMK mengatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan kehidupmu. Firman Allah yang hidup mengatakan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu akan mempengaruhi segala jalan yang ada dalam hidupmu. Camkanlah nasihatku, sehingga nasihat ini berurat, berakar dalam hatimu, karena nasihatku akan mendatangkan hidup sejati bagimu dan kesehatan yang baik. Firman ini bukan buat orang lain, bukan buat orang muda, tetapi bagi seluruh umat Tuhan. Banyak orang berkata, kenapa kamu sehat? Jaga, taat kepada firman Tuhan. Hati bukan diisi oleh perkara-perkara hanya duniawi saja, tetapi yang penting diisi dengan firman. Yeremia 17 ayat 9, hati manusia tidak dapat diduga. Hati manusia paling licik dari segala yang ada. Terlalu parah penyakitnya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak memberi makan kepada hati kita dengan pengetahuan firman Tuhan, dengan taat dan setia beribadah kepada Tuhan, dengan taat setia membaca firman Tuhan, mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita menjaga. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui isi hati kita. Seringkali kita sendiri tidak mengerti maunya dari hati kita. Seringkali diri kita sendiri tidak mengerti jalan kemauan, kehendak dari hati kita. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, yang aku sayangi, yang aku kasihi, bukan itu yang kulakukan, tetapi apa yang aku tidak mau, itu yang aku katakan. Markus 7 ayat 19-23. Karena dari dalam hati manusia keluar hawa nafsu yang jahat,
keluar perbuatan cabul, mencuri, membunuh, berzina, ingin milik orang lain. Kadang-kadang kita nggak senang lakukan ini, tetapi kita tidak sadar hati kita kejam, hati kita menipu, hati kita ada hawa nafsu, ada iri, ada memfitnah, sikap sombong, dan kebodohan-kebodohan yang lain. Semua itu keluar dari hati orang. Kita tidak sukai hal itu, tetapi itu yang terjadi. Sebab itu, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Sebab Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah semua orang melihat sikapmu yang baik yang keluar dari hatimu. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi, hendaklah semua orang melihat sikapmu yang baik. Semua orang melihat apapun saudara lakukan, saudara tidak pernah mementingkan diri sendiri. Matius 7 ayat 19 berkata, jadilah pohon yang menghasilkan buah yang baik, dan kalian dapat mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Belukar duri tidak mengeluarkan buah anggur dan buah ara, tapi kita dapat mengeluarkan buah yang baik kalau kita berbuah di tanah yang subur, kita tertanam di tanah yang subur. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kapan kita dapat mengeluarkan yang baik? Kapan orang lain dapat melihat sikap yang baik dari hati kami? Kapan saudara-saudara sekitar kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita melihat bahwa kita tidak mementingkan diri sendiri, buah yang baik kita hasilkan? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Tetapi di dalam bahasa Indonesia masa kini mengajarkan, ketika aku menyimpan ajaranmu, ketika aku merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati, mentaati firman itu sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Kalau kita mau adakan waktu membaca firman, bukan hanya sekedar membaca, tapi menerapkan itu di dalam hati dan berkata kepada Roh Kudus, mari Roh Kudus meteraikan firman ini dalam hidupku, dalam bibirku, dalam perbuatan tanganku, dalam langkah-langkah hidupku. Meteraikan itu, bukan kita hanya mentaati, tetapi kita hidupi firman itu di dalam hati kita. Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam perbuatan, pikiran, dan jalan Tuhan ada sempurna. Kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan, sebab firman itu akan mengadakan pembaharuan di dalam hidupku, di dalam hatiku. Kita tidak bisa mengubah karakter yang dulu dengan kekuatan kita, tetapi kalau kita mau baca firman, kita izinkan firman bekerja. Firman itu hari lepas hari akan memberi pembaharuan. Sebagai penutup, saya akan baca
Amsal 3 ayat 1-5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada akalmu sendiri. Ayat 21-25. Janganlah pertimbangan dan kebijakan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26 katakan, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan Ia akan menghindarkan engkau dari jerat. Puji Tuhan, saudara-saudara, pentingnya kita menjaga hati kita. Kita memberi makan kepada hati kita bukan dengan makanan jasmani, tetapi dengan setia, taat kepada firman Tuhan, dan berpaut erat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan harus diakui, firman Tuhan harus diutamakan. Berpeganglah pada hikmat dan pertimbangan, jangan lepas dari firman Tuhan, maka hidupmu akan terpelihara. Engkau akan berjalan dengan aman, tidak terserandung, pergi tidur tanpa takut. Engkau akan tidur nyenyak. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sudah berfirman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Hamba-Mu mengerti kami tidak dapat melangkah tanpa penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan pengaturan firman Allah. Biarlah setiap umat yang mendengar ini menjaga hati mereka, bukan hanya menjaga dari semua perkara yang kami lihat, kami dengar, kami baca, kami hidupi, tetapi kami berpaut erat kepada Engkau. Kami utamakan firman Allah dari segala perkara. Makanan jasmani itu perlu, tapi kami utamakan firman Allah berkarya di dalam hidup kami, menghiasi hidup kami, menghiasi pribadi kami, menghiasi langkah-langkah kami sesuai kebenaran firman-Mu, sehingga dunia dapat melihat kami, bukan hanya melihat kesaksian, tetapi tiap pribadi kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Engkau dipuji. Kami rindu orang lain melihat Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau banyak hal kami berkata, kami melangkah, kami berbuat di luar kehendak-Mu. Tetapi ini permohonan kami. Mari Roh Kudus pimpin kami supaya kami melangkah,
kami bekerja, kami berkata, berkarakter perilaku sesuai kebenaran firman Allah. Roh Kudus tolong kami supaya kami tetap tinggal di dalam jalan kebenaran firman Allah. Kalau ada mereka yang terjatuh, kalau ada mereka menderita, kalau ada mereka yang belum menguasai firman, Tuhan Roh Kudus tanamkan firman di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, langkah kami, supaya nama Tuhan lewat kesaksian hidup kami melihat kemuliaan-Mu. Engkau patut dipuji, dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terbelenggu oleh perkara-perkara jasmani, terbelenggu oleh perkara-perkara dunia. Dalam nama Yesus, lepaskan mereka dan biar mereka boleh memberikan hidup mereka sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu, dan masyarakat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, segala puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.